Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Wijaya dengan NPM 23011021069 dari kelompok 1 Akti Perikanan C 2021 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu keradaan alat tangkap pukat kantong di Indonesia. Mohon izin Ibu Iza untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, anggota kelompok 1 yaitu yang pertama ada saya sendiri, lalu ada Andini Alkania Diobel dengan NPM akhir 138, lalu ada Jania Ananda Malik dengan NPM akhir 177, lalu ada Rehan Slamet Riyadi dengan NPM akhir 133, lalu ada Rizka Wakida Arhab dengan NPM akhir 143, lalu yang terakhir ada Siti Nur Hasanah dengan NPM 181. Oke, kita masuk. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai konstruksi alat tangkap. Nah, di sini pertama ada alat tangkap payang. Payang ini digunakan untuk menangkap jenis-jenis ikan pelagis. Konstruksinya secara umum terdiri dari jaring, pelampung, pemberat, dan tali temali. Kemudian bahan dasarnya adalah PVC atau polyvinylchlorine. Kemudian badan jaringnya berukuran 24 meter dengan meses yang berbeda-beda. Dimensi jaring payang menurut Najamuddin adalah tali ris atas 120 sampai 140 meter, tali ris bawah 135 sampai 155 meter, tali selambar 40 sampai 50 meter, sayap 60 sampai 70 meter, badannya 16 sampai 18 meter dan kantongnya 10 sampai 15 meter. Kemudian ada konstruksi alat tangkap dogol. Nah, dia ini termasuk ke dalam pukat tarik kantong yang dioperasikan di permukaan dengan cara dilingkarkan dan ditarik. Namun, dogol ini termasuk ke dalam alat tangkap yang dianggap tidak ramah lingkungan karena metode pengoperasiannya dapat menangkap semua biota laut dan apabila dilakukan secara terus-menerus, maka dapat merusak ekosistem. Nah, bahan dasar dari dogol sendiri adalah polyethylene atau PE. Nah, dilihat dari konstruksinya, alat tangkap ini masuk ke dalam mini bottom trawl, yang pada dasarnya konstruksinya terdiri atas bagian kantong, badan, sayap, dan outerboard. Selanjutnya ada pukat pantai. Nah, pukat pantai atau beaching merupakan salah satu jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan dan organisme laut lain yang berada di perairan dekat pantai. Nah, pengoperasiannya ini dilakukan dengan cara ditarik ke arah pantai dengan teknik mengurung ikan-ikan yang berada di dekat pantai atau bermigrasi ke arah pantai. Kemudian, secara konstruksi ia memiliki sepasang sayap kiri dan kanan yang ukurannya sangat panjang yaitu 387 meter. Kemudian bahan yang digunakan adalah polyamide atau PA dengan nomor benangnya 210D garis miring 9 dengan ukuran mata jaring 2,5 cm sampai 1,5. Panjang badan jaringnya berkisar 7,5 meter. Setelah membahas mengenai konstruksi, kita akan membahas mengenai metode pengoperasian alat tangkap ukat kantong. Yang pertama di sini adalah alat tangkap payang. Nah, alat tangkap payang termasuk kelompok jenis alat penangkapan ikan ukat tarik, yaitu kelompok alat penangkapan ikan berkantong atau caught end tanpa alat pembuka mulut jaring. Metode pengoperasiannya yaitu dengan melingkarkan gerombolan ikan dan kemudian ukat kantong akan ditarik ke arah kapal. Kedua sayap yang terdapat di kanan dan kiri berguna untuk menakut-nakuti atau mengejutkan ikan dan menggiring ikan agar masuk ke dalam kantong jaring. Jika payah menggunakan alat bantu rumpuan, pengoperasian ini harus memperhatikan arah arus. Mengapa? Karena arah ikan pada rumpuan akan berlawanan dengan arah arus. Jika arah arus barat, maka posisi ikan berada di sisi timur rumpuan, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada metode pengoperasian alat tangkap pukat kantong yang kedua yaitu dogol. Yang metode pengoperasiannya adalah dengan cara melingkarkan alat tangkap pada gerombolan ikan dan kemudian menariknya. Nah, saat pengoperasian tersebut, kecepatan dari kapal ini dimaksimalkan dengan menghidupkan seluruh mesin kapal itu. Nah, menurut Subahi dan kawan-kawannya di tahun 2017 menyatakan bahwa pengoperasian alat tangkap dogol ini biasanya dioperasikan sebanyak 6 orang atau 6 ABK yang masing-masing bertugas untuk menarik alat tangkap saat pengoperasian berlangsung. Lalu yang ketiga ada pukat pantai. Metode pengoperasian dari pukat pantai ini diawali dengan persiapan alat tangkap. Setelah itu kapal diarahkan menuju sekitar pantai untuk mencari gerombolan ikan. Jika kondisi perairan menunjukkan adanya gerombolan ikan, nantinya ABK diturunkan terlebih dahulu di satu titik penarikan sambil memegang tali dari pukat pantai itu. Kemudian perahunya dijalankan ke tengah laut diikuti oleh penurunan jaring dengan membentuk setengah lingkaran terhadap garis pantai dan disusul penurunan tali bagian sayap lainnya sampai ke bibir pantai. Selanjutnya ada armada penangkapan ikan. Yang pertama yaitu payang. Menurut Rahman dan kawan-kawannya di tahun 2013 dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kapal payang di Gili Ketapang memiliki tonase antara 2 hingga 3 GT dengan kekuatan mesin 12 hingga 20 PK dan menggunakan tipe 1 motor tempel. Sedangkan untuk alat tangkap payang yang digunakan di Gili Ketapang tergolong ke dalam pukat kantong lingkar yang merupakan suatu jaring yang terdiri dari kantong, sayap yang dipasang pada kedua sisi kiri dan kanan, dan mulut jaring.
Lalu yang kedua yaitu dogel. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Nur Rahim dan kawan-kawannya di tahun 2009 menyatakan bahwa jaring dogel dioperasikan dengan kapal bermotor ukuran antara 10 hingga 30 GT dengan tenaga penggerak antara 30 hingga 100 HP. Armada jaring dogel ini yang menggunakan alat kapal kecil sekitar 10 GT ditemukan di Muara Angke, Cirebon, Pekalongan, dan Juwana. Sedangkan armada jaring dogel dengan kapal ukuran besar sekitar 30 GT banyak ditemukan di Pelabuhan Juwana. Lama trip kapal jaring dogel ukuran kecil pada umumnya 1 hari per trip, sedangkan armada jaring dogel dengan kapal besar pada umumnya 20 hari per trip. Dan yang ketiga ada pukat pantai. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriliani et al. Pada tahun 2017 menyatakan bahwa unit penangkapan pukat pantai di Pangandaran memiliki ukuran armada yang beragam. Ukuran kapal berkisar antara 1 GT sampai 3 GT, jenis bahan yang terbuat dari kombinasi kayu dan fiberglass. Alat tangkap pukat pantai ini merupakan salah satu kearifan lokal, sehingga pada proses hauling melibatkan 8-12 orang dalam satu unit alat tangkap. Selain itu, ukuran pukat pantai ini memiliki LOA yang berkisar antara 8,2 sampai 12,1 meter, B maksimal sebesar 1,05 sampai 1,57 meter, dan depth sebesar 0,78 sampai 1,05 meter. Mesin yang digunakan umumnya Yamaha dengan kekuatan 15 PK. Nilai rasio dimensi utama kapal pukat pantai yang dioperasikan di perairan Pangandaran berkisar antara 7,32 sampai 8,67 untuk L per B, 10,22 sampai 12,21 untuk nilai L per D, dan nilai B per D berkisar antara 1,34 sampai 1,5. Selanjutnya ada daerah penangkapan. Yang pertama, payang. Payang biasanya dioperasikan di lapisan permukaan air atau yang disebut dengan water surface dengan tujuan menangkap ikan pelagis yang membentuk kelompok atau schooling. Payang dapat dioperasikan baik pada siang maupun malam hari. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Rahman et al. Pada tahun 2013, dalam penelitiannya yang dilakukan di Pulau Gili Ketapang, menyatakan bahwa nelayan payang di Gili Ketapang pada umumnya melakukan penangkapan di daerah sekitar perairan Gili Ketapang sendiri, yaitu berkisar 5-10 km dari pantai. Namun, ketika musim paceklik, nelayan payang di Gili Ketapang melakukan penangkapan sampai ke Selat Madura. Karena menurut nelayan payang Gili Ketapang, di daerah ini masih memiliki produktivitas perikanan yang cukup tinggi. Ada dogol. Salah satu alat yang beroperasi di Pangandaran adalah jaring dogol atau mini bottom trowel. Alat tangkap ini dioperasikan untuk dapat menangkap berbagai jenis ikan demersal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewanti et al. Pada tahun 2019 menyatakan bahwa nelayan dengan alat tangkap dogol melakukan aktivitas penangkapan dengan kapal motor tempel yang berukuran kurang dari 5 GT, sehingga wilayah penangkapannya terbatas dan tidak terlalu jauh dari pelabuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah pengoperasian alat tangkap dogol di Kabupaten Pangandaran berada pada perairan dengan kedalaman sekitar 10-40 meter. Dan yang terakhir ada pukat pantai. Pukat pantai adalah suatu alat tangkap yang terdiri dari kantong, badan, sayap, pelampung, pemberat, tali iris atas, dan tali iris bawah. Alat tangkap ini dioperasikan di sekitar pantai dan operasi penangkapannya biasa dilakukan pada pagi sampai sore hari. Menurut Suherman et al. Tahun 2015, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa waktu operasi penangkapan ikan dengan menggunakan pukat pantai dimulai pada pagi dan sore hari atau pada pukul 7 pagi sampai 5 sore. Untuk pengoperasian pukat pantai pada waktu pagi dimulai pada pukul 7 pagi sampai pukul 11 siang, sedangkan untuk sore dimulai pada pukul 2 siang sampai 5 sore. Selanjutnya alat bantu penangkapan. Alat bantu penangkapan pada pukat kantong terdiri atas lampu dan rumpon. Alat tangkap payang dapat digunakan pada siang hari maupun malam hari. Untuk membantu penangkapan pada malam hari, digunakan lampu sebagai penerang saat menangkap pada malam hari. Selain itu, rumpon digunakan pada penangkapan siang hari untuk menduga-duga di mana letaknya gerombolan ikan. Penggunaan alat bantu rumpon pada payang melebihi 95%. Selanjutnya, komparasi unit penangkapan pukat kantong menurut Kepmen nomor 18 tahun 2021. Dalam Kepmen nomor 18 tahun 2021 ini membahas tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas. Adapun spesifikasi alat tangkap sebagai berikut. Yang pertama ada payang. Berdasarkan jurnal yang kami temui, penggunaan payang di Pantai Malabero, Kepulauan Bengkulu, badan jaringnya berukuran 24 cm, dan ukuran mesh size-nya mulai dari 2,54 cm sampai dengan 7,62 cm. Kemudian dimensi jaringnya yaitu tali iris atas 120 sampai 140 meter, tali iris bawah 135 sampai dengan 155 meter, tali salambar 40 sampai 50 meter, sayapnya 60 sampai 70 meter, badannya 16 sampai 18 meter, dan kantongnya 10 sampai 15 meter. Selain itu, nelayan-nelayan di Pantai Malabero menggunakan kapal dengan tonen sekitar lebih dari 10 GT. Hal ini sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pada Kepmen nomor 18 tahun 2021, yaitu ukuran mata jaring kantong lebih dari sama dengan 2 inci dan panjang tali iris atas kurang dari sama dengan 150 meter. Lalu kapal motor berukuran lebih dari 5 gross tonnage.
sampai dengan 10 gross tonnage pada jalur penangkapan ikan 2 dan jalur penangkapan ikan 3 di WPPN RI 572, WPPN RI 573, dan WPPN RI 712. Selanjutnya, dogol. Di Indonesia, alat tangkap dogol dioperasikan menggunakan kapal yang beragam. Contohnya di Pangandaran. Di Pangandaran sendiri, nelayan-nelayan menggunakan dogol dengan kapal berukuran kurang dari sama dengan 5 GT. Hal itu menurut Lantun et al. 2018. Dan menurut sumber lain, Nur Hakim et al. 2009, di Pangandaran juga menggunakan kapal berkisar 10 sampai dengan 30 GT. Dan untuk kapal-kapal yang kurang dari 10 GT dapat ditemui di Muara Angke, Cirebon, dan Pekalongan. Untuk kapal yang lebih dari 30 GT dapat ditemui di Kepulauan Juwana. Menurut Capman nomor 18 tahun 2021, penggunaan kapal kurang dari sama dengan 5 GT tidak diperbolehkan beroperasi. Namun untuk ukuran 10 sampai dengan 30 GT diizinkan beroperasi untuk dogol tertentu, yaitu dengan dogol mata jaringnya berkisar lebih dari sama dengan 2 inci dan tali ris atasnya kurang dari sama dengan 60 meter dan tali selembarnya kurang dari sama dengan 900 meter. Alat tangkap berikutnya ada pukat pantai, yang mana alat pukat pantai ini masih bersifat aktif dan untuk ukuran mata jaring kantongnya yaitu lebih dari sama dengan 1 inci dan panjang tali ris atasnya yaitu kurang dari sama dengan 300 meter. Nah, untuk penggunaan kapalnya itu bisa tanpa menggunakan kapal, dan kapal untuk ukuran sampai dengan 5 GT itu masih diperbolehkan, sedangkan kapal yang berukuran lebih dari 5 sampai 30 GT itu dilarang atau tidak diperbolehkan, dan untuk kapal lebih dari 30 GT itu juga sama, dilarang dan tidak diperbolehkan. Untuk jalur 1A itu masih diperbolehkan, dan untuk jalur 1B, jalur 2, jalur 3, serta jalur laut lepas itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Untuk WPPN RI itu ada dari WPPN RI 571 sampai dengan 718 itu diperbolehkan. Untuk keterangan, kapal digunakan hanya untuk melingkarkan jaring dari dan menuju pantai. Menurut Suherman et al. Tahun 2015, penggunaan pukat pantai di Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, memiliki spesifikasi ukuran mata jaring atau mesh size pada bagian sayap bervariasi mulai dari 6 cm sampai dengan 5,5 cm, dan pada bagian badan berukuran mata jaring 2,5 cm sampai dengan 1,5 cm. Hal ini sesuai dengan Capman nomor 18 tahun 2021 terkait ukuran spesifikasi jaring tarik pantai di Indonesia. Dalam Capman nomor 18 tahun 2021 tertulis bahwa ukuran mata jaring kantong lebih dari sama dengan 1 inci dan panjang tali ris atas kurang dari sama dengan 300 meter. Untuk hasil tangkapan dari alat tangkap payang, pada saat melakukan penelitian hasil tangkapan dari 3 musim tersebut, yaitu pada musim paceklik hasil tangkapannya sangat rendah, pada waktu musim sedang hasil tangkapannya sedang, dan pada musim puncak hasil tangkapannya tinggi. Tetapi bila dilihat dari jenis ikan hasil tangkapan dari 3 musim tersebut, jenis ikan hasil tangkapan sama yaitu ikan belato atau selar, ikan gembolo, ikan bawal hitam, ikan muncok, ikan tongkol, ikan sarai, dan ikan kembung. Untuk jenis ikan selar, jumlah rata-rata per tipnya itu ada di angka 4 kg dan harga satuannya itu adalah Rp30.000. Untuk ikan gembolo, jumlah rata-rata per tipnya itu adalah 3 kg dan harga satuannya itu 45 kg. Untuk ikan bawal hitam, jumlah rata-rata per tipnya itu ada di angka 2 kg dan harga satuannya Rp45.000. Untuk ikan muncok, ada jumlah rata-rata per tipnya ada di angka 5 kg dan harga satuannya itu adalah Rp20.000. Untuk ikan tongkol, jumlah rata-rata per tipnya adalah 5 kg dan harga satuannya yaitu Rp30.000. Untuk ikan sarai, jumlah rata-rata per tipnya ada di angka 3 kg dan harga satuannya yaitu Rp40.000. Sedangkan untuk ikan kembung, jumlah rata-rata per tipnya adalah 3 kg dan harga satuannya yaitu Rp45.000. Untuk jumlah rata-rata dari ke-7 ikan tersebut, jumlah rata-rata per tipnya ada di angka 25 kg dan harga satuannya itu dijumlahkan ke 7 ikan tersebut yaitu Rp255.000. Untuk hasil tangkapan dari alat tangkap berikutnya ada dogol. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Selvia et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa ikan demersal merupakan kelompok ikan yang paling banyak ditangkap oleh alat tangkap dogol. Pada tahun 2013, hasil tangkapan ikan demersal mencapai 1.629,17 ton atau sekitar 62% dari keseluruhan hasil tangkapan dogol. 5 jenis ikan demersal yang paling dominan ditangkap dogol selama tahun 2004 hingga 2013 adalah ikan kurisi, ikan biji nangka, ikan peperek, ikan sebelah, dan ikan tiga wajah. Dengan proporsi masing-masing adalah ikan kurisi sebanyak 12%, ikan biji nangka sebanyak 22%, ikan peperek sebanyak 13%, ikan sebelah sebanyak 11%, dan ikan tiga wajah sebanyak 9%, serta 39% untuk jenis ikan lainnya. Rata-rata harga real terbesar terdapat pada ikan kurisi dengan nilai sebesar Rp12.530.000 per ton atau sekitar Rp12.530 per kilogramnya. Ikan ini banyak diminati oleh masyarakat sehingga memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding ikan yang lain, yaitu sekitar Rp20.000 sampai dengan Rp28.000 per kilogramnya. Nilai rata-rata biaya penangkapan real terbesar juga terdapat pada ikan kurisi sebesar Rp174.785 per tripnya.
Hasil tangkapan dari alat tangkap berikutnya, yang ketiga ada pukat pantai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suherman et al. Tahun 2015, menyatakan bahwa hasil tangkapan dengan alat tangkap pukat pantai di perairan Bungu Selatan selama penelitian sebanyak 7 spesies ikan yang terdiri dari ikan teri, ikan merah, ikan selar kuning, ikan maco, ikan sebelah, ikan layur, dan ikan alu-alu dengan jumlah total seberat 178,5 kg dan jumlah total dalam per ekor sebanyak 51.688 ekor. Jumlah banyak ikan yang tertangkap dengan pukat pantai yang dioperasikan pada pagi hari adalah sebanyak 17.540 ekor dengan berat 63,5 kg, sedangkan pada sore hari sebanyak 34.148 ekor dengan berat 115 kg. Alat tangkap pukat pantai jenis ikan yang banyak tertangkap yaitu ikan maco dengan berat 65 kg, jumlah 3.600 ekor, disusul oleh ikan teri dengan berat 60 kg yang berjumlah sebanyak 45.000 ekor ikan. Baik, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.